Shalom, jumpa lagi di Klavo Sukacita. Di hari ini saya hendak membagi kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Di saat ini kami rindu Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Berilah bagi kami pengertian, hikmat, marifat surgawi-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan kami baca dan kami dengar, kami memahami dan memberlakukannya di sepanjang kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya lewat channel Klavo Sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dengan perikop pembacaan kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita di hari ini, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Filipi agar mereka selalu bersyukur di dalam Tuhan. Sebab dengan syukur membuat mereka tetap bersukacita, tetapi juga membuat mereka tidak mudah terpengaruh dengan berbagai ajaran sesat yang dapat menyesatkan mereka. Bahwa kebenaran sejati hanya dapat diperoleh dalam pengenalan sungguh kepada Yesus Kristus yang telah menderita, mati, dan bangkit bagi semua orang. Terlebih kepada orang-orang percaya bahwa kebenaran yang sejati bukan diperoleh karena tradisi atau perbuatan baik, tetapi hanya kasih karunia Allah. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Paulus katakan, bersukacitalah. Maksudnya ialah bersukacita di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bersukacita sesuai dengan kehendaknya. Jadi bersukacita di dalam Tuhan. Ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, maka saya percaya bahwa kita mampu dan siap menerima apapun. Paulus katakan tidak berat menuliskan kepastian bagi mereka. Dia tidak sukar menulis peringatan akan pengaruh dan bahaya pengajaran sesat yang mengancam mereka. Hal ini terlihat dengan jelas pada ayat yang kedua, agar mereka berhati-hati terhadap anjing-anjing. Para pengajar sesat yang disebut anjing-anjing, pekerja jahat dan penyunat-penyunat, ini pengajar sesat yang mempengaruhi warga gereja, seperti penyunat-penyunat yang membanggakan tradisi sunat dalam perjanjian lama. Jadi mereka mengutamakan hal yang jasmani. Kita bisa lihat di ayat yang ketiga, Paulus katakan kita adalah orang bersunat. Maksudnya adalah sunat hati kita. Bisa kita baca dari Roma 2 ayat 28 sampai 29. Bahwa kita bukan seperti orang bersunat, tetapi kita adalah orang yang bermegah di dalam Tuhan. Artinya
Keselamatan itu kita peroleh di dalam Kristus, bukan lewat usaha kita semata. Jadi bukan atas dasar tradisi atau kebiasaan. Keselamatan kita peroleh bukan karena kita melakukan suatu tradisi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup harus selalu dalam sukacita. Sukacita yang selalu berasal dari Tuhan, yang membuat kita mampu menghadap apapun. Kita selalu hati-hati terhadap berbagai-bagai pengajaran yang kelihatan baik, menawan, tetapi sesungguhnya menyesatkan kita, membuat kita keluar dari iman kita, bahkan membuat kita terpengaruh tanpa kita sadari. Kita juga telah membawa masuk tradisi dan kebiasaan-kebiasaan kita ke dalam gereja tanpa kita sadari. Itu adalah ajaran sesat. Oleh sebab itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan terus kita dengar, kita renungkan, dan kita juga minta hikmat dari Tuhan sehingga kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hari-hari ini banyak hal terjadi di sekitar kehidupan kita. Ketika kita tidak mampu berpegang pada firman Tuhan, maka kita akan terpengaruh. Oleh sebab itu, biarlah firman-firman Tuhan yang kita dengar menjadi bagian dalam kehidupan kita yang menolong, menguatkan, memampukan kita, sehingga kita juga mampu untuk bisa menilai, melihat, memahami situasi yang terjadi hari ini, sehingga kita tidak terpengaruh ke dalam ajaran sesat. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, marilah kita tetap berpegang teguh kepada iman kita kepada Yesus Kristus. Saya percaya bahwa keselamatan itu Allah anugerahkan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saya telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka kita terus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Jangan tradisi atau suatu kebiasaan menyesatkan kita, tetapi biarlah firman Tuhan hendak menuntun di setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena firman-Mu hari ini bagi kami. Biarlah Tuhan menolong kami dengan hikmat dan kuasa-Mu, sehingga kami mampu untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman-firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah firman-Mu terus menuntun di sepanjang hidup kami. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klava Sukacita, Tuhan memberkati kami, sehingga kami juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.